semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara melukis grafik fungsi eksponen. Tetap fokus, terus semangat, dan selamat belajar! Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi eksponen dengan basis A untuk bilangan real X dapat dituliskan dalam bentuk fx sama dengan A pangkat X, di mana A merupakan suatu konstanta atau bilangan real positif atau lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Berikut ini adalah beberapa contoh dari grafik fungsi eksponen. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafik-grafik tersebut? Berikut ini adalah 3 langkah dalam melukiskan grafik fungsi eksponen. Cara melukiskan grafik fungsi fx sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 adalah langkah yang pertama. Tentukan terlebih dahulu domain fungsinya atau nilai X-nya, di mana X itu merupakan anggota bilangan real. Jadi kita pilih dulu bilangan-bilangan real apa saja yang akan kita gunakan sebagai domain fungsi. Setelah kita memilih domain fungsi atau nilai X-nya, selanjutnya adalah kita menentukan nilai fungsinya atau kita mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi tersebut untuk mendapatkan nilai fungsinya atau nilai dari Y. Nah, setelah kita memperoleh nilai X dan Y, maka tuliskan X dan Y itu dalam bentuk pasangan koordinat titik X, Y. Langkah yang kedua, plot koordinat-koordinat titik yang telah kita peroleh pada langkah pertama tadi pada bidang Kartesius. Langkah yang ketiga, hubungkan titik-titik yang telah kita plotkan pada langkah kedua tadi menjadi suatu kurva yang mulus. Ingat, hati-hati dalam menggambarkan kurvanya. Jangan sampai membentuk segi atau patah-patah. Ingat sekali lagi, kurva dari grafik fungsi eksponen harus membentuk kurva yang benar-benar mulus. Kita membahas contoh soal cara melukis grafik fungsi eksponen. Terdapat satu hal yang perlu kalian ketahui tentang grafik fungsi eksponen. Suatu grafik fungsi eksponen pasti akan selalu mendekati satu garis tertentu yang jaraknya antara grafik terhadap garis itu mendekati 0 ke arah tak hingga. Jadi sangat-sangat dekat, tapi tidak pernah menyentuh ataupun melewati garis tersebut. Nah, garis yang tidak pernah disinggung atau disentuh ataupun dilewati oleh grafik fungsi eksponen itu dinamakan sebagai asimtot. Nah, sekarang perhatikan contoh soal melukis grafik fungsi eksponen berikut ini. Soal yang pertama. Lukislah sketsa grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X dengan X anggota bilangan real dan tentukan asimtotnya. Pertama, mari kita melukiskan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X ini berdasarkan 3 langkah yang telah kita pelajari sebelumnya. Langkah yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu domain fungsi yang akan kita gunakan atau nilai X. Nah, di sini karena X itu merupakan anggota bilangan real, sebenarnya kita bebas saja memilih bilangan apa yang akan kita gunakan untuk menjadi domain fungsinya atau menjadi X-nya. Akan tetapi, sebagai saran atau tips, agar supaya gambar dari grafik fungsi ini lebih rapi dan agar supaya lebih mudah menghitung nilai fungsinya, akan lebih baik apabila kita memilih domain X itu bilangan bulat saja, yakni bilangan bulat yang mewakili bilangan negatif, ada bilangan 0, dan bilangan bulat positif.
Nah, di sini saya akan membuat dalam satu tabel. Jadi di sini saya akan mendaftarkan nilai X yang akan saya gunakan, kemudian nilai fungsinya, Fx atau Y, dan terakhir itu koordinat titiknya. Nah, pertama saya akan memilih dulu nilai dari domain fungsi. Nah, di sini saya akan mengambil nilai 0, pasti akan saya gunakan berdasarkan tips yang ada ini ya. Kemudian untuk mewakili bilangan negatif, saya akan memilih bilangan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mewakili bilangan positif, saya akan memilih bilangan bulat 1, 2, dan 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai fungsinya atau Y. Nah, cara mencari nilai fungsi kan sudah dipelajari sebelumnya adalah kita mensubstitusikan nilai X ini ke dalam rumus fungsi Fx. Karena rumus fungsinya adalah 2 pangkat X, maka apabila X-nya itu negatif 4, seperti ini, apabila X-nya itu negatif 4, maka kita akan peroleh F negatif 4 sama dengan 2 pangkat negatif 4, berarti 1 per 2 pangkat 4, berarti 1 per 16. Maka kita isi di kolom ini adalah 1 per 16. Dan seterusnya seperti itu. Maka kalau misal nilai X-nya itu negatif 3, berarti 2 pangkat negatif 3 adalah 1/8. Kemudian untuk X sama dengan negatif 2, berarti 2 pangkat negatif 2 adalah 1/4. Untuk X sama dengan negatif 1, berarti 2 pangkat negatif 1 adalah 1/2. Untuk X sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0 itu 1. Untuk X sama dengan 1, 2 pangkat 1 itu 2. Untuk X sama dengan 2, 2 pangkat 2 adalah 4, dan untuk X sama dengan 3, 2 pangkat 3 adalah 8. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah saya akan menuliskan X dan Y sebagai pasangan koordinat titik yang berurutan X, Y. Berarti yang pertama kita peroleh titik 4, negatif 4,1 per 16, kemudian negatif 3,1/8, kemudian negatif 2,1/4, kemudian negatif 1,1/2, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Nah, seperti itu untuk langkah yang pertama. Selanjutnya untuk langkah yang kedua adalah plot koordinat-koordinat titik yang telah diperoleh pada langkah pertama pada bidang kartesius. Nah, kita telah memperoleh di sini ada 8 koordinat titik. Ya. Nah, masing-masing koordinat ini akan kita plotkan pada bidang kartesius ini. Jadi yang pertama adalah negatif 4,1 per 16. Nah, dapat kita buat di sini titiknya adalah ini. Kemudian negatif 3,1/8. Kemudian negatif 2,1/4. Lalu negatif 1,1/2. Kemudian 0,1. Kemudian 1,2. Kemudian 2,4, dan terakhir 3,8. Nah, seperti ini untuk plot titik-titiknya. Kemudian langkah yang terakhir adalah hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi sebuah kurva mulus. Nah, langkah terakhir kita tinggal menghubungkan semua titik-titik yang kita plotkan ini dengan suatu kurva mulus. Ingat, dalam suatu kurva mulus ya. Maka kalau kita gambarkan kurvanya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Dengan demikian, inilah yang kita sebut sebagai grafik dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita diminta untuk menentukan asimtotnya. Nah, berdasarkan apa yang kita lihat di sini, di gambar ini, dapat kita lihat bahwa apabila kita mensubstitusikan semua nilai X di sini, tidak mungkin menghasilkan nilai fungsi yang negatif ataupun nilai fungsi yang hasilnya itu 0. Ya.
Jadi mau X-nya nilai berapapun, tidak mungkin nilai fungsinya itu menghasilkan 0. 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? Tidak mungkin. Atau 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif, itu tidak mungkin. Berarti kurva ini atau grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat X ini tidak akan pernah menyentuh garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, maka asimtot dari grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat X ini adalah garis Y sama dengan 0 atau yang kita sebut sebagai sumbu X. Soal nomor 2. Lukislah sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan 1/2 pangkat X dengan X anggota bilangan real dan tentukan asimtotnya. Seperti biasa, kita melukiskan terlebih dahulu grafik fungsi ini menggunakan 3 langkah tadi. Langkah yang pertama adalah kita menentukan dulu domain fungsi atau nilai X yang akan kita gunakan. Kemudian kita tentukan nilai fungsinya atau nilai Y dan tuliskan dalam bentuk pasangan X, Y. Nah, pertama kita akan memilih terlebih dahulu X. Seperti tips yang telah digunakan pada soal nomor 1 tadi, agar lebih rapi dalam menggambar dan lebih mudah dalam menghitung, disarankan domain fungsi X-nya itu kita pakai bilangan bulat saja, yang ada mewakili bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Di sini saya buat lagi dalam bentuk tabel. Kemudian untuk nilai X yang akan saya gunakan adalah 0. Kemudian untuk mewakili bilangan bulat negatif, saya akan memilih negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Kemudian untuk positifnya saya memilih 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya saya akan menentukan nilai fungsi atau f(x) atau y. Berarti untuk nilai X sama dengan negatif 3, di sini kan kita peroleh dengan cara F negatif 3 sama dengan rumus fungsinya adalah 1/2 pangkat X. Berarti 1/2 pangkat negatif 3 ini sama saja dengan 1 pangkat negatif 3 kan tetap 1 ya. 1/2 pangkat negatif 3. Nah, ketika kita ubah menggunakan sifat untuk mengubah ke pangkat positif, berarti ini hasilnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Dengan demikian, untuk X sama dengan 3, nilai fungsinya adalah 8. Nah, sama halnya apabila untuk X sama dengan negatif 2. Berarti F negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat negatif 2. Berarti ini jadi 1/2 pangkat negatif 2. Ubah ke pangkat positif jadi 2 pangkat 2, berarti 4. Berarti untuk X sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 4. Demikian seterusnya ya. Kalian bisa mencoba menghitung sendiri. Untuk nilai X sama dengan negatif 1, berarti substitusi nilai negatif 1, 1/2 pangkat negatif 1, ubah ke pangkat positif, berarti jadi 2. Kemudian untuk X sama dengan 0, 1/2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian untuk X sama dengan 1, 1/2 pangkat 1 adalah 1/2. X sama dengan 2, maka nilai fungsinya adalah 1/2 pangkat 2 menjadi 1/4. Kemudian untuk X sama dengan 3, berarti 1/2 pangkat 3 adalah 1/8. Nah, di sini kita telah memperoleh domain fungsi X dan kemudian nilai fungsinya yakni Y. Sekarang tinggal kita tuliskan dalam bentuk pasangan koordinat titik X, Y. Yang pertama kita peroleh titik negatif 3,8, lalu negatif 2,4, kemudian negatif 1,2, lalu 0,1, lalu 1,1/2, lalu 2,1/4, dan 3,1/8. Nah, kita telah memperoleh 7 titik. Langkah selanjutnya adalah kita memplotkan ke-7 titik ini ke bidang kartesius. Nah, tinggal kita tuliskan bidang kartesius ada sumbu X, sumbu Y. Yang pertama, titik negatif 3,8. Kita plotkan menjadi seperti ini, lalu negatif 2,4, lalu titik negatif 1,2, kemudian titik 0,1, lalu titik 1,1/2, lalu 2,1/4, dan terakhir 3,1/8. Nah, kita telah memplotkan sehingga kita masuk pada langkah yang terakhir adalah menghubungkan semua titik-titik yang telah kita plotkan tersebut menjadi sebuah kurva yang mulus. Tinggal kita hubungkan
seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai grafik fungsi f(x) sama dengan 1/2 pangkat x. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk menentukan asimtot dari grafik fungsi ini. Ingat kembali bahwa asimtot itu merupakan garis yang didekati oleh grafik fungsi eksponen. Nah, dapat kita lihat di sini berdasarkan gambar grafik maupun berdasarkan apa yang kita peroleh dalam tabel nilai fungsi ini. Apabila nilai x-nya itu semakin bertambah, misalnya x-nya 4, berarti kan jadi 1/16 ya. Kemudian x-nya 5 berarti 1/32. Nah, sekarang kalau saya teruskan terus sampai nilai x itu ke tak hingga, di sini nilai fungsinya apakah akan mencapai nilai 0? Kira-kira untuk nilai x berapakah sehingga hasilnya itu 0? Nah, dapat kita lihat di sini, tidak mungkin nilai fungsinya itu menghasilkan 0. Karena misalkan pangkat 6 aja 1/64. Nah, pangkat berapakah yang hasilnya itu pasti hasilnya 0. Nah, di sini tidak ada nilai x yang memenuhi. Dan ketika saya perbesar nih, misalkan -4, -5, dan seterusnya juga, saya ke arah tak hingga juga tidak akan menghasilkan nilai fungsi yang negatif. Ya, di sini berarti nilai f(x) atau nilai fungsinya akan selalu positif atau lebih dari 0. Seperti itu. Nah, berarti grafik fungsi ini tidak akan pernah menyinggung maupun melewati garis y sama dengan 0. Di sini dia jadi grafik fungsi ini akan selalu mendekati garis y sama dengan 0. Nah, garis y sama dengan 0 ini kita sebut juga sebagai sumbu x. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa asimtot atau garis yang didekati oleh grafik fungsi f(x) sama dengan 1/2 pangkat x ini adalah garis y sama dengan 0 atau yang kita kenal sebagai sumbu x. Untuk mengevaluasi pemahaman kita tentang cara melukis grafik fungsi eksponen, mari mengerjakan latihan soal berikut ini. Nah, demikian pembahasan tentang cara melukis grafik fungsi eksponen. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. God bless you.